Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayyan Nafia dengan NIM 190145114 dari kelas 5A PBS Ibu Hamka. Ini mempresentasikan hasil analisis saya terhadap silabus dan handout yang sudah saya buat untuk SMP kelas 8, KD 3 dan 4.2. Sebelumnya, video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengembangan materi ajar bahasa Indonesia yang diajarkan oleh Bapak Dr. Iwan Bagila MPD selaku dosen pengampu. Yang pertama, saya akan membahas tentang silabus yang sudah saya buat. Yang pertama, ada kompetensi dasar beserta indikator pencapaian kompetensi, di mana 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan motivasi yang didengar dan dibaca. Kata kerja operasionalnya menelaah yang berada di tingkatan C4. IPK-nya adalah mengidentifikasi struktur teks berita dengan aktif sekaligus cermat. Ini merupakan indikator penunjang yang berada di tingkatan C2 dan afektif. Yang kedua, mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks berita dengan aktif sekaligus cermat. Ini merupakan indikator penunjang yang berada di tingkatan C2 dan afektif. Yang ketiga, merinci teks berita dengan keterampilan menulis sesuai kaidah yang berlaku. Ini merupakan indikator pokok yang berada di tingkatan C4 dan psikomotorik. Selanjutnya, KD 4.2 menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan, lafaz, intonasi, mimik, dan kinetik. Kata kerja operasionalnya adalah menyajikan yang berada di tingkatan P3. Untuk IPK-nya adalah yang pertama, mengidentifikasi data dan informasi yang bersifat fakta dalam teks berita dengan aktif dan cermat. Ini merupakan indikator penunjang yang berada di tingkatan P2 dan afektif. Yang kedua, menyusun teks berita dengan memperhatikan struktur teks dan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Ini merupakan indikator penunjang yang berada di tingkatan P2 dan kognitif. Yang ketiga, menyajikan teks berita dengan memperhatikan aspek lisan, lafaz, intonasi, mimik, dan kinetik. Ini berada di tingkatan P3 dengan indikator pokok. Kemudian ada materi pokok dan bahan ajar. Untuk materi pokoknya adalah yang pertama, artikel teks berita, informasi bersifat fakta atau 5W+1H yang terkandung dalam teks berita. Yang ketiga, struktur teks berita yang baik dan benar, yang terdiri dari judul, kepala, tubuh, dan ekor berita. Dan terakhir, ada kaidah kebahasaan teks berita yang dilihat dari segi. Yang pertama, penggunaan bahasa yang baku dan informatif. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, penggunaan konjungsi bahwa sebagai penerang kata yang ikutnya. Yang keempat, penggunaan kata kerja yang berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Yang kelima, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Yang keenam, penggunaan konjungsi temporal. Untuk bahan ajarnya, saya menggunakan ada artikel teks berita, ada buku paket, ada handout, dan video pembawa berita sebagai referensi untuk peserta didik. Selanjutnya ada metode pembelajaran, di mana KD 3.2 menggunakan metode ceramah, sesi tanya jawab, dan diskusi kelompok. Untuk KD 4.2 menggunakan metode presentasi kelompok dan demonstrasi membaca berita dengan menggunakan referensi video pembawa berita di video YouTube. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran, baik KD 3.2 dan KD 4.2 pendahuluannya sama, yaitu guru dan peserta didik mengucapkan salam dan doa di awal pembelajaran. Guru memotivasi peserta didik sebelum pembelajaran dimulai, dan guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Untuk KD 3.2, kegiatan intinya adalah peserta didik telah memilih salah satu artikel teks berita, peserta didik mencermati informasi yang bersifat fakta, di mana terkandung 5W+1H. Peserta didik dapat mengajukan pertanyaan, peserta didik menganalisis struktur teks dan kaidah kebahasaan, dan peserta didik menanggapi hasil pembelajaran. Untuk KD 4.2 yaitu peserta didik mengidentifikasi data dan informasi yang bersifat fakta atau 5W+1H. Peserta didik secara berkelompok menyusun sekaligus menganalisis struktur teks dan kaidah kebahasaan dalam teks berita tersebut. Peserta didik menyajikan hasil diskusi kelompok. Peserta didik melakukan presentasi dari hasil diskusi sekaligus mempraktikkan teks berita. Peserta didik dapat menanggapi hasil diskusi kelompok lain dengan etika sopan santun dan tertib. Untuk penutupnya, guru memberikan umpan balik mengenai materi pembelajaran pada peserta didik. Guru bersama peserta didik mengulas materi pembelajaran kembali, dan guru dan peserta didik mengucapkan doa di akhir pembelajaran. Untuk penilaiannya, KD 3.2 menggunakan teknik penilaian yaitu observasi sikap dan tes tertulis berupa esai objektifnya. Untuk soalnya adalah luluskan informasi yang bersifat fakta dalam teks berita tersebut, analisis dan bedahlah struktur teks dan kaidah kebahasaan dalam teks berita tersebut, lampirkan dan tanggapan dari hasil diskusi kelompok dengan format penulisan yang baik dan benar. Untuk format penulisan, saya melampirkan format penulisannya di dalam handout. Untuk KD 4.2 menggunakan teknik penilaian, observasi sikap, tes unjuk kinerja berupa presentasi dan demonstrasi membaca berita. Soalnya adalah presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas, demonstrasikan teks berita dengan intonasi, mimik muka, dan gerak tubuh sebagai pembawa berita ketika presentasi nanti. Di sini kemudian ada handout, di mana saya melampirkan dari judul handoutnya, dari keterangan handoutnya, juga ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang sudah saya jabarkan.
pada bagian silabus. Untuk tujuan pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi struktur teks berita yang memuat data dan informasi secara faktual, sekaligus memperhatikan kaidah kebahasaannya dengan aktif dan cermat. Untuk petunjuk belajar ada 3. Yang pertama, bacalah dengan cermat, read off di sumber belajar lain. Yang kedua, catatlah yang sekiranya menjadi informasi penting bagi Anda. Yang ketiga, jika ada yang sudah dipahami, silakan tanyakan pada guru Anda. Di sini juga saya melampirkan pengantar, di mana saya mengenalkan pentingnya teks berita dalam kehidupan, juga pengertian teks berita yang merupakan satu teks laporan yang menyampaikan kejadian, peristiwa, dan fenomena, baik sedang maupun telah terjadi melalui media cetak dan elektronik. Di sini juga saya memberitahukan atau menyosialisasikan bahwa peserta didik juga harus memahami terhadap struktur teks dan kaidah kebahasaannya untuk memudahkan peserta didik itu sendiri dalam mengolah berita-berita tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat. Di sini ada materi yang pertama dilihat dari aspek struktur teks berita. Saya melampirkan salah satu contoh artikel teks berita yang kemudian saya bedah untuk strukturnya itu sendiri, yang terdiri dari judul berita, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Saya juga menambahkan penjelasan tambahan. Di sini ada ada piramida terbalik, di mana kepala berita merupakan informasi yang paling penting sekaligus merangkum keseluruhan isi berita. Dan keterangan di sini adalah makin ke bawah cerita atau makin ke bawah isi berita merupakan rincian berita yang cenderung bersifat tidak penting. Di sini juga ada unsur-unsur berita yang terdiri dari apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Di sini juga ada pertanyaan beserta jawabannya dari pertanyaan tersebut. Selanjutnya ada materi kembali dengan aspek kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, penggunaan bahasa yang baku dan informatif, yang menyatakan bahwa teks berita menggunakan bahasa yang standar sekaligus informatif agar dapat dipahami oleh masyarakat umum. Di sini juga ada penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung. Di sini juga saya langsung memberikan contoh langsung. Yang pertama ada kalimat langsung, di mana kalimat ini diberikan tanda kutip 2. Untuk kalimat tidak langsungnya adalah merupakan kebalikan dari kalimat langsung. Yang ketiga, penggunaan konjungsi bahwa sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal ini terkait dengan perubahan kalimat dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung, seperti contoh sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Untuk penggunaan kata kerja mental yang berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran, di mana kata kerja mental ini yaitu ada kata memikirkan, bayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, beranalogi, dan sebagainya. Untuk penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat untuk menjelaskan kapan dan di mana peristiwa itu sedang atau telah terjadi. Untuk penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya, dan sebagainya. Ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Akhir ada penugasan, di mana peserta didik tentu memperhatikan instruksinya terlebih dahulu, yaitu untuk kelompok yang terdiri dari 3-5 anggota. Setelah menentukan kelompok, carilah salah satu artikel teks berita pada media cetak maupun media elektronik. Di sini juga sudah ada soal-soalnya beserta format penulisannya, di mana format penulisan itu terdiri dari ada penulisan kelompok dan nama anggota, juga menyertakan ketua kelompoknya siapa. Yang kedua, data artikel teks berita dari segi apa judulnya, sumber beritanya apa, dan siapa penulis beritanya. Yang ketiga, analisis teks berita, di mana peserta didik harus menampilkan artikel, struktur teks beserta unsur-unsur berita, dan kaidah kebahasaannya. Setelah peserta didik bersama kelompoknya sudah menganalisis teks berita tersebut, hasil diskusi kelompoknya akan dipresentasikan di depan kelas. Kemudian, teks berita yang sudah dijadikan sebagai objek analisis, demonstrasikan teks berita dengan intonasi, mimik muka, dan gerak tubuh sebagai pembawa berita ketika presentasi nanti, atau lihat contoh pembawa berita melalui video YouTube. Di sisi lain juga saya sudah menampilkan sumber pustaka dari buku paket, yaitu buku Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 8 kurikulum 2013 revisi 2018. Juga sumber artikel teks beritanya saya ambil dari Kompas dengan judul Tinggi Banjir Capai 1,4 meter Jalan Trans Kalimantan Tengah Putus. Ini tahun beritanya tahun 2021. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.